Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-528. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kepala Suto Wijoyo menjadi semakin pening. Terngiang di kepalanya sumpahnya sendiri yang pernah diucapkan bahwa ia tidak akan menginjakkan kakinya di tangga Istana Pajang sebelum ia menjadikan Mataram sebuah negeri yang ramai. Namun kemudian suara ayahandanya bagaikan meledak di telinganya. Tidak ada jalan lain, Suto Wijoyo. Kau harus menghadap. Karena itu, Suto Wijoyo justru terdiam beberapa saat tanpa dapat berkata apapun juga. Wajahnya menjadi tegang kemerah-merahan, sedang denyut jantungnya serasa semakin cepat berdetak. Tetapi sekali lagi, suara ayahandanya itu seolah-olah menjerit di telinganya. Kau harus menghadap dan pasrah diri atas segala kesalahan yang kau lakukan. Maka terasa sesuatu bergejolak di dalam dada Raden Suto Wijoyo. Benturan perasaan yang rasa-rasanya akan memecahkan jantungnya. Namun justru karena itu, maka Raden Suto Wijoyo itu pun seakan-akan terbungkam karenanya. Suto Wijoyo, berkata Ki Gede Pemanahan, apakah kau mempunyai pertimbangan lain? Untuk beberapa saat Suto Wijoyo masih tetap berdiam diri, kepalanya tertunduk dalam-dalam, sedang nafasnya bagaikan saling memburu di lubang hidungnya. Kau harus cepat memutuskan, Suto Wijoyo. Kau harus melakukannya sebelum ayahandamu Sultan Pajang berbuat sesuatu. Dengan susah payah Suto Wijoyo berusaha untuk mengendapkan perasaannya. Sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Aku ingin mendengar sikapmu, Suto Wijoyo. Suto Wijoyo masih saja termangu-mangu, namun ia tidak akan dapat terus-menerus berdiam diri. Karena itu maka katanya kemudian, Ayahanda, aku mohon beribu-ribu maaf. Sebenarnya aku sama sekali tidak menghendaki hal ini terjadi. Tetapi apa boleh buat, bahwa yang telah terjadi tidak akan dapat diingkari lagi. Namun demikian Ayahanda, apakah tidak ada jalan lain yang dapat aku tempuh selain datang menghadap Ayahanda Sultan? Wajah Ki Gede Pemanahan memerah sejenak, lalu katanya, maksudmu Suto Wijoyo? Dada Suto Wijoyo menjadi semakin berdebar-debar, suaranya menjadi semakin dalam dan sangat lamban. Ayahanda, apakah ada cara lain yang dapat aku tempuh selain menghadap Ayahanda Sultan Pajang? Aku sudah berjanji bahwa sebelum Mataram menjadi ramai, aku tidak akan menginjakkan kakiku di atas tangga Istana Pajang. Ki Gede Pemanahan memandang putranya dengan tajamnya, lalu katanya, apakah kau tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu? Bukan maksudku Ayahanda, tetapi hanya karena aku sudah bersumpah.
Sutowijoyo tergagap. Aku tidak mau menjadi sasaran ejekan para pemimpin pemerintahan dan prajurit di Pajang yang sejak semula sudah menganggap bahwa usahaku akan sia-sia. Kenapa kau lebih memperhatikan para pemimpin prajurit dan pemimpin pemerintahan di Pajang daripada ayahandamu Sultan sendiri? Kepala Sutowijoyo semakin tertunduk. Lambat ia menyahut. Aku sudah terlanjur bersumpah. Tetapi apakah hal itu bukan sekedar kau buat menjadi alasan agar kau tidak harus datang ke Pajang? Tidak ayahanda, sama sekali tidak. Itu adalah sumpah yang sebenarnya sudah aku ucapkan. Ketika para pemimpin di Pajang seakan-akan mencibirkan bibirnya mendengar tekad kita untuk membuka alas Mentaok. Aku tidak dapat menahan perasaan lagi. Aku telah mengucapkan sumpah itu. Kenapa para pemimpin di Pajang itu tidak yakin bahwa kita akan berhasil? Aku tidak tahu pasti ayah, tetapi hal itu ada hubungannya dengan perkembangan keadaan kita sejak Mentaok benar-benar diserahkan kepada ayahanda. Pada saat ayahanda meninggalkan Pajang dan kembali ke Selo, maka perhatian seluruh pemimpin di Pajang tertuju kepada ayahanda. Itulah permulaan dari sikap mereka yang menyakitkan hati. Mereka menganggap seolah-olah kita telah memaksakan kehendak kita kepada ayahanda Sultan. Justru ketika akhirnya Sultan benar-benar menyerahkan alas Mentaok kepada kita, maka para pemimpin itu mulai melontarkan sikap yang menggelitik hati itu. Sehingga akhirnya aku tidak dapat menahan perasaan dan aku telah mengucapkan sumpahku saat itu bahwa aku akan menjadikan Mentaok sebuah negeri yang ramai. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Sutowijoyo telah menyentuhnya pula. Dan Ki Gede Pemanahan pun merasa bahwa ia telah melakukan suatu tindakan yang terdorong oleh perasaan semata-mata. Ia telah mengajari Sutowijoyo untuk menentang ayahandanya Sultan Pajang. Ia telah bersikap kasar untuk memaksa Sultan Pajang untuk memenuhi janjinya, menyerahkan alas Mentaok sebagai hadiah. Tetapi semuanya itu sudah terlanjur, dan kini ternyata bahwa Sutowijoyo pun bersikap keras menghadapi para pemimpin di Pajang yang disangkanya pernah menghinanya. Sutowijoyo, berkata Ki Gede Pemanahan kemudian dengan nada yang datar. Jadi kau menyandarkan sikapmu itu kepada sikap ayahandamu pada waktu itu. Aku mengakui Sutowijoyo bahwa saat itu aku telah didorong oleh perasaan yang kurang mendapat pengekangan, sehingga terjadilah apa yang telah terjadi itu. Tetapi aku berharap bahwa kau akan bersikap lain, Sutowijoyo. Kau adalah anak angkat terkasih dari ayahandamu Sultan Pajang. Karena itu, kau pun harus menanggapinya. Kau harus mengakui kesalahan yang pernah kau lakukan itu langsung kepada ayahandamu, Sultan Pajang, apapun yang akan diperbuatnya atasmu. Aku tidak berkeberatan untuk mengantarkanmu ke Pajang secepat-cepatnya. Dada Sutowijoyo rasa-rasanya akan retak karenanya, tetapi sangat berat baginya untuk memenuhi perintah ayahandanya itu untuk datang ke Pajang selagi Mataram baru mulai berkembang. Tetapi ia sadar bahwa persoalan gadis Kalinyamat itu harus segera diselesaikan. Karena itu, kembali Sutowijoyo dia mematung. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Sekilas ada niatnya untuk berbicara, tetapi kemudian mulutnya terkatup lagi rapat-rapat. Ki Gede Pemanahan menunggu jawaban Sutowijoyo dengan dada yang berdebar-debar. Sepercik penyesalan telah membakar hatinya. Jika ia tidak bertindak kasar dan merajuk,
sehingga memaksa Sultan Pajang segera menyerahkan Alas Mentaok, maka yang terjadi tentu akan berbeda. Kenapa aku pada waktu itu Anggigi Mongso? Kenapa aku berusaha mempercepat saat penyerahan Alas Mentaok? Jika pada waktu itu aku tetap berdiam diri saja, mungkin Kanjeng Sultan akan mengambil sikap yang lebih baik akibatnya daripada sekarang ini. Berkata Ki Gede Pemanahan di dalam hatinya, dan terngiang di telinganya pendapat bahwa sebenarnya Sultan Pajang sama sekali tidak akan ingkar janji. Tetapi karena akhirnya Alas Mentaok akan jatuh ke tangan Sutowijoyo, putra angkatnya yang sangat dikasihinya, maka Sultan Pajang tidak tergesa-gesa menyerahkannya. Apakah justru Sultan akan membuka Alas Mentaok menjadi sebuah negeri yang ramai lebih dahulu, baru kemudian memberikan kepadaku dan Sutowijoyo? Bertanya Ki Gede Pemanahan di dalam hatinya. Tetapi semuanya sudah terjadi. Anaknya pun ternyata telah dijalari oleh sikapnya pada waktu itu. Keras hati dan gejolak perasaan yang membara di hati. Alas Mentaok harus menjadi sebuah negeri yang besar, setidak-tidaknya sebesar Pati. Karena Sutowijoyo masih saja tetap berdiam diri, maka Ki Gede Pemanahan pun bertanya sekali lagi. Sutowijoyo, kau masih belum memberikan jawaban. Sutowijoyo masih tetap menundukkan kepalanya. Namun kemudian dengan suara tertahan-tahan ia berkata, "Ampun Ayahanda, sebenarnya aku tidak akan ingkar sama sekali akan kesalahan yang telah aku lakukan. Tetapi bagaimana aku akan dapat mengakui kesalahan itu di hadapan Ayahanda Sultan? Karena aku sudah bersumpah tidak akan datang ke Istana Pajang." Terasa sesuatu melonjak di hati Ki Gede Pemanahan, tetapi ia masih tetap berkata sareh. Sutowijoyo, kau selama ini tidak pernah membantah. Kau adalah anak yang baik, penurut dan bertanggung jawab. Ki Gede Pemanahan berhenti sejenak, lalu katanya, "Ingatlah Sutowijoyo, betapa besar kasih Sultan Pajang kepadamu. Ketika kau memaksa untuk ikut ke medan melawan Adipati Jipang, ayahandamu angkat itu melarang kau dan menahanmu sedapat-dapat yang dilakukannya. Tetapi kau keras kepala dan memaksa. Dan karena kau tidak dapat ditahan lagi, maka Sultan memberikan pusaka terbesar dari Pajang kepadamu demi keselamatanmu. Bahkan Sultan Pajang berpesan kepadaku, kepada pamanmu Penjawi, jika sampai sobek pakaianmu dan apalagi luka kulitmu di peperangan, maka aku dan pamanmu Penjawi akan digantung di alun-alun Pajang, karena aku tidak dapat melindungi keselamatan putra Sultan. Kau ingat Sutowijoyo?" Kepala Sutowijoyo menjadi semakin tertunduk. Ia ingat jelas bagaimana ayahanda angkatnya itu menahannya agar ia tidak turun ke medan ketika terjadi perang antara Pajang dan Jipang. Ia merasa betapa besar kasih sayang Sultan Pajang kepadanya. Namun demikian, terbayang pula wajah-wajah para pemimpin yang dengki dan iri di paseban Istana Pajang saat itu, sehingga ia telah melontarkan sumpahnya di hadapan para pemimpin itu. Dan sumpahnya itulah yang sangat memberati hatinya untuk memenuhi perintah ayahandanya. Sutowijoyo, berkata Ki Gede Pemanahan, "Kau harus segera mengambil keputusan." Sutowijoyo adalah seorang anak muda yang memiliki kelebihan dari anak-anak muda kebanyakan. Ialah yang dengan ujung tombak pusaka Pajang melukai lambung Haryo Penangsang yang sakti tiada bandingnya.
meskipun dengan siasat yang cerdik dari Ki Juru Martani, sehingga kuda Haryo Penangsang menjadi binal. Namun menghadapi persoalan yang hampir tidak terpecahkan itu, terasa betapa hatinya bagaikan disayat. Sutowijoyo, suara ayahandanya menjadi semakin berat. Kenapa kau diam saja? Ayahanda, terasa sesuatu menyumbat kerongkongannya sehingga Sutowijoyo berhenti sejenak. Lalu katanya, berat sekali perasaanku untuk melanggar sumpahku, Ayahanda. Jadi kau lebih memberatkan sumpahmu di hadapan para pemimpin yang ini itu daripada ayahandamu Sultan Pajang. Bukan berarti demikian, Ayahanda. Tetapi yang aku cari adalah penyelesaian lain. Aku tidak akan berkeberatan menghadap Ayahanda Sultan, tetapi sudah barang tentu tidak menghadapnya di Istana Pajang. Kau gila! Tiba-tiba Ki Gede Pemanahan tidak dapat menahan hatinya lagi. Jadi kau mengharap bahwa Sultan Pajang yang datang menghadap kau di Mataram ini, dan justru bukan kau yang datang di Pajang? Tidak, Ayah, tidak. Cepat-cepat Sutowijoyo memotong. Bukan maksudku, Ayah. Tetapi seandainya Sultan sedang berburu atau sedang pergi mengunjungi daerah pesisir dan kadipaten di Bangwetan atau Bangkulon, aku tidak berkeberatan untuk menghadap. Pikiranmu memang sudah tidak waras lagi, Sutowijoyo. Geram ayahandanya. Itu sama sekali tidak sopan. Jika Sultan Pajang pergi berburu, maka maksudnya tentu untuk melupakan kesibukannya sehari-hari. Tetapi kau akan datang mengganggunya, sehingga menimbulkan persoalan baru baginya. Kecuali itu, kapan hal itu akan terjadi? Kapan? Setahun? 2 tahun lagi? Atau barangkali setelah bayi yang dikandung itu sempat ikut menghadap Sultan? Dada Sutowijoyo tergetar karenanya ia jarang sekali melihat dan mendengar ayahandanya marah kepadanya. Sejak ia diangkat oleh Sultan Pajang menjadi anaknya, maka sikap Ki Gede Pemanahan kepadanya benar-benar seperti sikap seorang panglima perang di Pajang kepada putra Sultan yang sebenarnya. Sedang ketika kemudian ia memutuskan untuk ikut serta dengan Ki Gede Pemanahan membuka alas Mentaok, maka ayahandanya itu benar-benar menaruh hormat kepadanya, karena ia tidak silau dengan kamukten yang didapatnya di Istana Pajang dan mengikuti ayahandanya berprihatin. Tetapi justru setelah alas Mentaok sedang tumbuh dan mekar, ia telah melakukan suatu kesalahan yang membuat ayahandanya itu marah. Sutowijoyo, berkata Ki Gede Pemanahan itu pula, karena Sutowijoyo masih tetap berdiam diri. Kau harus cepat mengambil keputusan. Sutowijoyo menjadi semakin bimbang, namun seperti ayahandanya, maka Sutowijoyo adalah seorang anak muda yang keras hati. Ia mempunyai pegangan atas nilai-nilai yang diyakininya. Karena itulah, maka ia merasa bahwa apabila ia pergi juga ke Pajang, maka ia adalah seorang kesatria yang tidak berharga di mata para pemimpin dan senopati Pajang yang pernah mendengar sumpahnya. Mereka akan mengejek dan mentertawakannya, dan bahkan mungkin di antara mereka terdapat orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Daksino. Orang-orang itu tentu akan memanfaatkan keadaan dan menekannya, sehingga ia menjadi sasaran ejekan dan hinaan, meskipun seandainya tidak terucapkan. Namun tatapan mata dan senyum yang masam akan menjadi duri yang mematuk dinding jantung. Karena itu, maka hati Sutowijoyo pun telah mengeras
Ia tidak ingin datang menghadap ayahandanya di istana Pajang. "Sutowijoyo, kenapa kau berdiam diri?" desak ayahandanya. Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian dengan suara bergetar oleh debar jantungnya. "Ayahanda, tentu Daksino yang telah terbunuh itu tidak berdiri sendiri di lingkungan keprajuritan Pajang. Para senopati yang berpihak kepadanya atau justru yang mengendalikannya akan menarik keuntungan dengan kehadiranku di istana Pajang sebagai seorang kesatria yang tidak teguh memegang janji kepada diri sendiri. Tetapi secara terbuka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak akan dapat menuntut aku di hadapan Ayahanda Sultan. Karena Ayahanda Sultan tidak akan berpegang pada sumpahku itu sebagai sumber keadilan untuk menghukum aku. Namun demikian, aku akan tetap merasa bahwa di dalam hati mereka sudah membuat penilaian atas diriku, bahwa aku adalah laki-laki yang tidak teguh dan luluh karena langsung atau tidak langsung oleh sentuhan halusnya kulit seorang perempuan." Ki Gede Pemanahan memandang wajah Sutowijoyo sejenak, lalu katanya, "Tetapi bukankah hal itu memang sudah terjadi, dan kau telah melumuri namamu sendiri dengan lumpur?" Ki Gede Pemanahan berhenti sejenak, lalu katanya, "Sutowijoyo, aku hanya ingin mendengar jawabmu. Kau bersedia datang ke Pajang atau tidak, dengan atau tidak dengan aku?" Dada Sutowijoyo menjadi sesak, tetapi kekerasan hatinya telah melonjak sampai ke tenggorokannya, sehingga jawabnya kemudian dengan kepala tunduk. "Ayahanda, aku mohon maaf. Aku tidak dapat menghadap Ayahanda Sultan di istana Pajang. Tetapi aku akan menghadap Ayahanda dimanapun juga, jika Ayahanda Sultan sudi menerima aku." "Cukup Sutowijoyo," berkata Ki Gede Pemanahan. "Kau tidak usah bercerita panjang lebar, tetapi jawabmu sudah jelas bagiku. Kau tidak mau menghadap, apapun alasanmu." "Bukan maksudku, Ayahanda." Tetapi kata-kata Sutowijoyo terpotong oleh kata-kata ayahandanya itu. "Cukup, aku sudah cukup. Kau tidak usah mengatakan apa-apa lagi." "Tetapi ayah salah mengerti." "Salah atau tidak salah, aku mempunyai arti sendiri bagi sikapmu itu." Ki Gede berhenti sejenak, lalu katanya, "Jika demikian, biarlah aku menghadap sendiri." "Ayahanda," potong Sutowijoyo, "tentu Ayahanda juga tidak akan menghadap." "Aku tidak terikat oleh janji apapun juga, dan aku tidak mau membiarkan pengkhianatan ini terjadi." "Ayahanda, kenapa Ayahanda menyebut hal ini sebagai pengkhianatan?" "Pengkhianatan seorang anak kepada ayahandanya, meskipun ia sekedar ayahanda angkat. Seperti yang sudah aku katakan, bagi Sultan Pajang, nilai seorang gadis akan sama nilainya dengan tanah wewengkonnya. Kau sudah melanggar pagar ayu. Terlebih-lebih lagi, karena gadis itu adalah pilihan Sultan Pajang." "Tidak, Ayahanda. Aku tidak melanggar pagar ayu. Gadis itu belum resmi menjadi istri Ayahanda Sultan. Ia masih dipersiapkan untuk menjadi istrinya." "Tidak akan banyak bedanya. Sudahlah, jangan mencari alasan untuk memperingan kesalahanmu. Aku akan menghadap Sultan Pajang. Biarlah aku dihinakan orang. Biarlah aku direndahkan oleh mereka yang membenci aku. Karena aku datang menghadap setelah aku seolah-olah lari dari Pajang untuk memaksa agar Sultan bersedia menyerahkan alas Mentawai. Tetapi bagiku persoalanmu harus segera mendapat penyelesaian. Jika akulah yang harus digantung karena aku gagal mengendalikan anak laki-lakiku dan bahkan putra angkat Sultan sendiri, aku akan menjalaninya dengan senang hati." "Ayahanda," desis Sutowijoyo. Ki Gede Pemanahan tidak menghiraukan suara Sutowijoyo lagi.
Perlahan-lahan ia berdiri sambil berkata, "Sudahlah Sutowijoyo, kau tidak perlu mencari alasan apapun lagi. Tunggulah tanah Mataram yang sedang berkembang. Aku besok akan pergi. Jika matahari besok terbit di timur, maka aku akan berangkat menuju ke Pajang." "Ayahanda," Sutowijoyo berkata dengan suara yang gemetar, "bukan maksudku bahwa ayah harus pergi ke Pajang. Biarlah ayah tinggal saja di Mataram. Aku akan mencari jalan untuk menyelesaikan persoalanku sendiri." "Oh," desis Ki Gede Pemanahan. "Jadi kau benar-benar merasa dirimu sudah dewasa, sehingga kau akan mencari jalan untuk menyelesaikan persoalanmu sendiri. Tidak Sutowijoyo, kau adalah anakku. Kesalahan yang kau buat bukan sekedar tanggung jawabmu, tetapi juga tanggung jawabku. Karena itu, jika kau memang tidak mau menginjakkan kakimu di tangga Istana Pajang, maka biarlah aku yang pergi." "Ayahanda, sebaiknya ayahanda jangan pergi." "Dan kau akan pergi?" Sutowijoyo terdiam, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak dapat pergi." "Cukup. Kau jangan mempermainkan orang tuamu lagi, Sutowijoyo. Kau sudah cukup membuat aku pening. Sekarang kau masih juga ingin menambah beban perasaanku." "Maafkan aku ayahanda. Sama sekali bukan maksudku. Aku ingin ayahanda tidak bersusah payah berbuat sesuatu karena kesalahanku. Tetapi aku pun tidak dapat pergi ke Pajang sekarang ini." "Kau memang keras kepala dan keras hati. Cukup. Semua persoalan sudah selesai. Aku sudah mengambil keputusan." "Ayahanda." Sutowijoyo berjongkok di hadapan ayahandanya, tetapi Ki Gede Pemanahan sama sekali tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian berdiri dan meninggalkan anaknya dengan hati yang tegang. Sutowijoyo pun menyadari jika ayahandanya sudah berkata demikian, tidak akan ada gunanya lagi ia menahannya, apalagi merengek seperti anak-anak. Jika ayahandanya sudah mengambil keputusan, maka keputusan itu tentu akan dilaksanakannya, dan kini ayahandanya sudah menentukan sikap. Sepeninggal ayahnya, Sutowijoyo diamuk oleh gemuruh di dalam hatinya. Keraguan-raguan yang dahsyat telah mengguncangnya. Kadang-kadang timbul pula niatnya untuk pergi menghadap ayahandanya. Namun jika terbayang wajah-wajah yang penuh dengan hinaan dan ejekan, maka niat itu pun bagaikan disapu angin yang kencang, hanyut tanpa bekas. "Aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan pergi." Dan keputusan itu pun kemudian tidak berubah lagi, seperti juga keputusan ayahandanya untuk pergi ke Pajang. Sementara itu, maka Ki Gede Pemanahan telah memerintahkan kepada abdi terdekatnya untuk menyiapkan kudanya. Besok Ki Gede Pemanahan akan pergi bersama 2 orang pengawalnya ke Pajang. Apapun yang akan dihadapinya di Pajang, Ki Gede sudah memutuskan tidak akan ingkar lagi, karena ia merasa bahwa Sutowijoyo memang sudah melakukan kesalahan yang besar. Demikianlah, waktu yang mendebarkan itu akhirnya datang pula. Gelap yang kemudian menyelubungi Mataram telah didorong perlahan-lahan oleh cahaya pagi di ujung timur. Malam yang gelisah telah lampau, malam yang rasa-rasanya terlampau panjang, karena hampir semalam suntuk. Baik Ki Gede Pemanahan maupun Raden Sutowijoyo tidak dapat memejamkan matanya sama sekali. Kabar keberangkatan Ki Gede Pemanahan ke Pajang
untuk menghadap sultan telah tersebar di seluruh kota. Tidak banyak yang mengetahui alasan yang sebenarnya. Namun setiap orang telah menghubungkan keberangkatan Ki Gede Pemanahan itu dengan desas-desus yang tersiar bahwa Raden Sutowijoyo telah melakukan kesalahan yang besar terhadap Sultan Pajang. Ketegangan antara Pajang dan Mataram menjadi semakin tajam. Beberapa orang menjadi kecewa oleh keputusan Ki Gede Pemanahan. Mereka sebenarnya ingin memaksa orang-orang Pajang mengakui terlebih dahulu bahwa Mataram benar-benar sudah menjadi sebuah negeri yang ramai. Sesudah itu, barulah salah seorang pemimpin Mataram akan menghadap ke Pajang dengan bangga bahwa mereka telah berhasil membuat alas Mentauk yang besar dan lebat tiada bandingnya itu menjadi sebuah negeri. Namun setiap orang pun kemudian melontarkan kekecewaannya kepada Raden Sutowijoyo. Jika Raden Sutowijoyo tidak melakukan kesalahan itu, maka keadaan tidak berkembang dengan cepatnya, justru menuju ke arah yang tidak diinginkan. Ki Lurah Beranjangan hanya dapat menekan dadanya ketika ia melihat seekor kuda yang tegar sudah siap di depan pendopo rumah Ki Gede Pemanahan. Dua orang pengawal telah bersiap pula di sisi regol. Alangkah beratnya tanggung jawab seorang ayah menghadapi anak yang keras hati, berkata Ki Lurah Beranjangan di dalam hati. Aku kagum kepada kejantanan Raden Sutowijoyo, dan aku kagum pula dengan kekerasan hatinya. Tetapi aku tidak mengerti bagaimana aku harus menanggapinya melihat sikapnya yang satu ini, sehingga ayahandanya lah yang terpaksa pergi ke Pajang. Di pendopo, Ki Gede Pemanahan masih sempat memberikan beberapa pesan kepada para pemimpin di Mataram, termasuk Sutowijoyo sendiri yang tetap berkeras hati untuk tidak mau pergi menghadap Ayahanda Sultan. Aku tidak akan membawa pengawal lebih dari 2 orang, berkata Ki Gede Pemanahan, karena aku tidak akan pergi berperang melawan Pajang. Ki Lurah Beranjangan yang juga hadir saat Ki Gede Pemanahan memberikan pesan-pesan sebelum berangkat, merasakan betapa tekanan perasaan menghimpit jantung Ki Gede Pemanahan, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Persoalan yang dihadapi oleh Ki Gede Pemanahan kali ini bukan persoalan pertahanan dan pengamanan alas Mentauk yang masih sedang berkembang, tetapi persoalan yang lebih berat pada persoalan keluarga, meskipun akibatnya akan dapat menyangkut tanah Mataram seluruhnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.